Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandani dari kelas 733B07. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah analisa data berkala dengan metode Lasquare yang disusun oleh Rahmat Hidayat dan saya sendiri Wulandani. Kata pengantar kita skip ya. Langsung ke pendahuluan. Latar belakang. Metode statistik merupakan bidang pengetahuan yang mengalami pertumbuhan pesat. Metodenya berkembang sejajar dengan penemuan-penemuan penting oleh para ahli matematis guna menjawab persoalan-persoalan yang dianjurkan oleh para penyelidik ilmiah. Ilmu pengetahuan tersebut sudah meliputi segala metode guna mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisa data kuantitatif secara deskriptif. Croxton dan Cowden berpendapat bahwa metode statistik terlalu memberi gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa. Karena itu, metode demikian dinamakan metode statistika deskriptif atau deskriptif statistik. Semakin sering kita mempelajari tentang statistika deskriptif, maka semakin banyak pula pertanyaan tentang apa itu statistika deskriptif dan yang terkandung di dalamnya, serta apa saja yang perlu diketahui dalam mempelajari statistik. Dalam kesempatan ini, makalah kami akan sedikit menjelaskan tentang salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah statistika deskriptif, yaitu analisa deret berkala dengan metode Lasquare, kuadrat kecil. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis data dengan menggunakan analisis deret berkala dengan metode Lasquare, serta dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca untuk meningkatkan pemahaman pada mata kuliah statistika deskriptif, khususnya pada pokok bahasan antara lain: 1. Pengertian deret berkala, 2. Penggolongan gerakan runtut waktu atau komponen deret berkala, 3. Pengertian transkuler, 4. Metode Lasquare, kuadrat kecil. Batasan masalah. Penulisan makalah ini hanya dibatasi pada analisis deret berkala dengan metode Lasquare. Manfaat penulisan dapat memberi informasi mengenai teknis secara data dengan menggunakan analisis deret berkala dengan metode Lasquare. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan pembahasan berdiskusi secara kelompok berdasarkan studi pustaka atau dari buku dan modul kuliah dan referensi dari buku tambahan dan internet. Nah, landasan teorinya itu udah termasuk sama yang bab 1, jadi kita langsung ke pengertian analisis deret berkalanya ya. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Pengertian analisis deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu, serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu runtut waktu akan dapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian, atau variabel. Jika perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang bakal terjadi di masa akan datang. Jika nilai variabel atau besarnya gejala peristiwa dalam runtut waktu, serangkaian waktu diberi simbol Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN. Dan waktu-waktu pencatatan nilai variabel peristiwa diberi simbol X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Maka runtut waktu dari penilaian variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan Fx, yaitu besarnya nilai variabel Y tergantung pada waktu terjadinya peristiwa itu.
Komponen deret berkala ada 4, yaitu tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua, variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga, variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Berarti sedang. 4, variasi yang tidak tetap, irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Sama. Gerakan variasi tren jangka panjang atau long-term movements or scalar trend, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, kecenderungan menaik atau menurun dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Kalau gerakan variasi siklis atau cyclical movements or variation adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Yang ketiga, gerakan atau variasi musim atau seasonal movements or variation adalah gerakan yang berayun naik turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun, dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. Gerakan variasi yang tidak teratur, irregular or random movements, yaitu gerakan atau variasi yang sporadis sifatnya. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor-faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, pemogokan, bencana alam, dan lain-lain. Saya akan menunjukkan sedikit gambarnya ya. Ini gerak tren jangka panjang. Yang ini gerak variasi siklis C. Yang ini jangka panjang, turun sama naik. Yang ini siklis C. Yang ketiga gerak musim yang ini naik. Terus yang variasi acak, ini ada kayak garis kayak gini. Ciri-ciri tren sekuler. Tren T atau tren sekuler ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah. Arah menaik atau menurun umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Gambar grafik yang dikenal dengan garis kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan, sangat diperlukan bagi perencanaan, misalnya menggambarkan hasil penjualan, jumlah peserta KB, perkembangan produksi harga, volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Tren digunakan dalam melakukan peramalan, forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode last square. Kita fokus ke metode last square-nya ya. Bab 3 pembahasan metode last square kuadrat terkecil. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y aksen sama dengan A0 ditambah BX. Ini persamaannya. Nah, kalau untuk mencari A-nya yaitu sigma Y per N. Kalau untuk mencari B-nya yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Kalau X-nya itu biasanya variabel waktu, bisa hari, minggu, bulan, atau tahun. Nah, di sini ada keterangannya, Y aksen itu data berkala time series atau juga taksiran nilai tren. Kalau A0-nya nilai tren pada tahun dasar. Kalau B-nya rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X-nya tadi udah saya sebut ya, variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0. Sigma X sama dengan 0. Ini harus dicatat, pokoknya sigma X sama dengan 0 itu mau ganjil, mau genap. Nah, ini kita bahas untuk nilai ganjil ya. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 1 satuan. Di atas 0 diberikan tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Jika data ganjil nilai X mengacu pada paduan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini di bawah 0 minus, kalau di atasnya 0 plus.
terus biasanya kelipatan 1 gitu, jadi kayak urut 0, 1, 2, 3, 0, min 1, min 2, min 3 gitu. Untuk yang genapnya jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Tadi kan yang ini 1 satuan ya yang ganjil. Nah, yang genapnya 2 satuan. Terus masih sama, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Jika data genap nilai X mengacu pada paduan min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Jadi biasa kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan positif. Dan ini biasa kelipatan 2 kayak min 1 ditambah min 2 kan jadi min 3 gitu. Kelipatan 2 lah. Terus ini ke studi kasus contoh untuk data ganjil, tabel angka penjualan alat berat PT Traktor Indonesia tahun 2013 sampai 2020. Sebenarnya Indonesia traktornya import sih dari luar negeri. Ya semoga ya bisa gitu. Sebentar. Ya, tadi mana ya? Ini ya. Nah, ini datanya dari 2013, ini untuk ganjil dulu ya. Dari 2013 sampai 2020 ini tahunnya, ini penjualannya ada 220 sampai 310. Tiap tahun beda-beda. Kadang naik, kadang turun. Terus ini analisa menggunakan tabel square-nya ya. Kan kalau tahun sama jumlah itu udah ada dari tabelnya. Otomatis kita tinggal nyari X, XY, X kuadrat sama Y kuadrat ya. Nah, untuk X-nya mungkin gampang ya. X-nya kita yang tadi dibahas ganjil dan genap. Karena ini ganjil, jadi kita taruh dulu nolnya. Tuh gitu. Pokoknya sigmanya itu penjumlahan, akhirnya itu harus 0, terserah. Yang penting kelipatan 2, mau minusnya banyak, mau plusnya banyak, yang penting hasil akhirnya 0 kalau dijumlahin. Nah, kalau udah nih, kan bikin nyari X-nya ya. Y-nya kan jumlah atau penjualan ya. Jadi tinggal dikali aja. Ini kan penjualannya 220, X-nya min 3, jadi 220 dikali min 3 sama dengan 660 dan seterusnya. Untuk X kuadratnya ini dipangkatin ya, minus dipangkat minus jadi plus gitu, dan seterusnya. Terus ya kuadratnya ya ini dari jumlah penjualan dipangkatin juga jadi segini. Nanti kalau udah bikin kayak gini, ditotalin satu-satu. Kalau tahun mah nggak usah. Nah, terus kita mencari nilai A sama B. Tadi kan udah dibahas kalau nyari nilai A, sigma Y per N. Nah, sigma Y-nya itu berarti jumlah Y nih. Udah kita totalin kan 2240 dibagi N. N-nya itu ini tabelnya ada berapa, kayak 2013 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 2013 sampai 2008 itu kan 2013 sampai 2020 itu kan 8 ya, 8 tahun. Jadi N-nya itu 8, tinggal dibagi aja, ketemu 280. Nah, untuk mencari nilai B-nya, rumusnya itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY itu ini ya, 435, terus X kuadratnya kan ini ya, 28, tinggal dimasukin aja. Hasilnya 15,5, ini dibulatkan ya, biar mudah. Terus mencari nilai Y. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan trennya adalah dapat diketahui, yaitu ini ada not ya, untuk tahun 2021 X adalah 5. Ini masih bilangan ganjil ya, jadi kita masukin dulu persamaannya, Y aksen sama dengan A0 ditambah BX. Tadi kita A-nya udah nyari, yaitu hasilnya 280, dan B-nya 15,5 dibulatkan, X-nya kita lihat di not. Untuk tahun 2021, X-nya adalah 5. Berarti kita masukin 5. Nah, tinggal dihitung. Hasil akhirnya 357,5. Jadi, hasil ramalan untuk penjualan pada tahun 2021 adalah sebesar 357,5 buah. Ini untuk yang data genap. Sebenarnya sama ya, beda di X aja. Buat rumus persamaan juga sama. Kalau X-nya nih beda. Yang penting hasil akhirnya itu 0. Jadi kita, ini datanya juga aku ambilnya sama ya dari yang ganjil. Tuh, sama.
Nah, ini juga pasti kan untuk yang 2021 belum ada di tabel, jadi pasti di soalnya itu dikasih notnya adalah 11 gitu. Jadi X-nya tinggal dimasukin aja 11. Jadi hasil ramalan untuk penjualan pada tahun 2021 pada data ganjil adalah 450,5 buah. Nah, penutupnya, kesimpulan. Statistika memberikan alat analisis data bagi berbagai bidang ilmu. Kegunaannya bermacam-macam, mempelajari keragaman akibat pengukuran, mengendalikan proses, merumuskan informasi dari data, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Statistika karena sifatnya yang objektif seringkali merupakan satu-satunya alat yang bisa diandalkan untuk keperluan-keperluan. Statistika juga menunjang adanya peramalan sejumlah data dari berbagai tren agar dapat memprediksi hasil yang akan keluar pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan tahun dasar yang sudah terdapat dalam data, dengan metode Laskwer ini dapat membantu dan mencegah adanya human error dalam pengisian data. Dalam metode Laskwer ini membuat data akan semakin akurat, lebih teliti, dan juga mempersingkat waktu untuk menghitung waktu tren yang sudah ditentukan. Untuk saran pada metode yang telah kami pelajari ini, kami memberikan saran berupa dalam mengerjakan statistika menggunakan metode Laskwer untuk dengan data berkala agar lebih berhati-hati dan menjaga ketelitian dalam mengisi data yang diperlukan sehingga dapat menggunakan cara tertentu yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel atau SPS. Melalui ini, upayakan rumus-rumus yang kalian taruh sesuai sehingga apa yang keluar sesuai dengan apa yang ada di dalam data. Sebelumnya saya minta maaf ya karena agak berisik di sini. Saya akan menjelaskan metode Laskwer menggunakan Microsoft Excel. Oke, ini kan tabelnya ada dari makalah sebelumnya ya. Ada tahun, jumlah sama dengan penjualan, ada X. X-nya kita data ganjil, jadi kelipatan 1 dan sigma X-nya itu harus 0. Jadi kayak terserah mau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya atau min 1. Jadi biar lebih mudah kita patokan aja 0. Jadi kalau dijumlahin itu 0. Nah, untuk tabelnya itu ada tahun, jumlah, X, XY, X kuadrat sama Y kuadrat. Nah, cara mengisinya ya, karena kan ini cuma perkalian sama pembagian aja ya, sama tambah. Jadi ya simbolnya masih simbol dasar seperti kali bintang, bagi garis miring, tambah plus, mengurangi juga minus. Jadi mudah sekali ya harusnya. Mari kita coba aja. Ini kan X dikali Y, X-nya kan ini kan. Kita sebelumnya sama dengan dulu, terus kita ambil X dikali itu bintang ya. Terus kita klik Y-nya, enter. Nah, muncul kan segini. Nah, ini tuh gampang sekali ya. Kalau mau nggak usah satu-satu, kalau mau dilanjutin tinggal kita tarik aja sampai muncul angka plus hitam kayak gini. Terus kita tarik sampai sini. Nah, udah ketemu. Untuk jumlahnya kita tinggal sama dengan sum dalam kurung. Maaf, ini tutup kurung ya. Dalam kurung kita tarik aja ininya tabelnya ke bawah. Terus tutup kurung jangan lupa, terus enter. Udah muncul. Ini juga sama, X kuadrat berarti sama dengan ini. Kuadrat itu kayak ini ya, nih ini kuadrat. Jadi pangkat, nih simbol pangkat, maaf. Kalau pangkat 2 ya kita tulis aja seperti ini, terus 2. Terus enter. Jadi kalau pangkat 3, 2-nya diganti 3 aja ya. Seperti biasa kita ke bawahin. Nah, untuk X kuadratnya kita jumlah sum Y kuadrat seperti biasa ya. Nah, udah untuk persamaan metode Laskwer kan Y aksen sama dengan A0 ditambah BX ya. Untuk mencari A0 sama BX-nya kita cari dulu persamaan A-nya.
A-nya itu rumusnya sigma, sebentar ya, sigma Y per N. Nah, untuk A-nya kita sama dengan dulu, sigma Y itu berarti jumlah dari Y ini per N. N-nya itu dari 2013 sampai 2020 itu ada berapa? Biasa dibagi sama yaitu simbolnya garis miring. N-nya kan 8, kita tulis 8 aja, langsung enter. Nah, untuk mencari B-nya, rumusnya yaitu sigma XY. Sigma XY berarti sama dengan sigma XY-nya ini dibagi per sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berarti ini sama dengan 15,5 sekian ya, kita bulatkan aja 15,5. Nah, untuk mencari Y-nya, Y aksennya kan A0, A-nya kan ini berarti sama dengan A ditambah sama dengan lagi ditambah BX, B-nya ini maaf, kok nggak bisa ya. Mungkin kita kasih dalam kurung aja ya. Ditambah ya, kepencet, maaf, ulangin ya. Ditambah ini, terus dikali tadi kan yang X-nya itu kan sesuai tahun yang akan mendatang. Nah, tadi di soalnya mintanya 11, jadi kita masukin aja kali ya. Dikali 11. Coba enter. Ya, nggak bisa guys. Oh, belum kurung guys. Ya, salah lagi. Kali 11. Tuh, ketemu 450,5. Tadi maaf ya, saya belum tutup kurung, jadi nggak bisa. Kita ulang lagi aja ya, sama dengan tadi kan A-nya kan ini ditambah B-nya ini kita bulatkan dikali tadi periode yang angka datangnya itu 11, jadi kita tulis 11, nah baru enter. Tuh 450,5. Jadi yang data genap juga sama ya, nanti tinggal dibeda di X aja, mungkin nanti kan hasil X kuadratnya juga beda ya. Jadi selamat mencoba untuk data genapnya ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.